Halo Sobat JDH, kembali lagi bersama saya Hanif di Podhub, Podcast Hukum Pemilu KPU Kabupaten Sintang. Di episode kali ini kita akan membahas terkait teknis penyelenggaraan pemilu, khususnya yaitu mengenai PAW. Pada episode ini kita kedatangan narasumber istimewa, yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pak Vesius Dien. Pak Dien, apa kabar Pak Dien? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat Mas Hanif. Alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin di awal ini kita mulai dari hal-hal yang mendasar dulu ya Pak. Jadi apa itu sih PAW Pak? PAW itu sendiri adalah proses penggantian anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diberhentikan di tengah masa jabatan. Nah, selanjutnya untuk pengganti itu sendiri, untuk pengganti nanti itu diambil dari partai politik yang sama, dan yang terdaftar di dalam daftar calon tetap di dapil yang sama, dan perolehan suara untuk calon yang mengganti ini adalah perolehan suara yang berikutnya. Lalu kemudian ini di kondisi seperti apa nih Pak kalau PAW itu dapat dilakukan, dan di kondisi seperti apa juga PAW tidak dapat dilakukan Pak? Ya, untuk PAW itu sendiri bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan yang mana ketika terjadi yang pertama itu meninggal dunia. Nah, yang kedua itu mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri ini juga bisa atas permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah. Nah, yang ketiga itu diberhentikan. Kalau yang untuk PAW itu tidak dapat dilakukan, bagaimana itu Pak? Nah, PAW tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan adalah untuk masa jabatan sisa masa jabatan untuk anggota DPRD tersebut yang diberhentikan itu kurang dari 6 bulan. Jadi terhitung sejak surat yang disampaikan oleh partai politik kepada DPRD kepada KPU. Jadi terhitung 6 bulannya itu surat yang diterima oleh KPU itu sendiri. Baik, jadi mungkin kalau ada misalnya Pak, ada anggota DPRD meninggal dunia itu masa jabatannya sisa 5 bulan lagi. Jadi itu tidak bisa dilakukan PAW ya Pak ya? Ya, sudah dipastikan sisa masa jabatannya kan kurang dari 6 bulan. Artinya yang bisa kita laksanakan itu 6 bulan ke atas. Artinya 6, ya pokoknya 6 bulannya misalnya lebih daripada itu bisa. Kalau kurang 1 hari juga terhitung surat yang kita terima itu tidak bisa kita proses untuk penggantian antar waktunya. Baik Pak, berarti PAW itu bukan otomatis ya Pak ya, tapi harus berdasarkan dengan aturan dan situasi hukum yang berlaku saat itu ya Pak? Ya, artinya rujukan kita jelas untuk aturan proses penggantian proses PAW ini ada di PKPU terbaru, itu ada di PKPU 3 tahun 2025. Nah, perubahannya itu dari PKPU 6 tahun 2019 itu sendiri. Jadi perubahan dari PKPU 6 tahun 2017 juga. Jadi itu rujukannya. Jadi yang terbaru kita merujuk ke PKPU 3 tahun 2025. Ya Pak. Kemudian kalau PAW itu bisa dilakukan Pak, bagaimana alur pengajuannya dan di mana posisi KPU pada saat itu Pak? Ya, alur atau mekanisme tata cara pengajuan untuk proses PAW itu sendiri, yang pertama adalah pimpinan DPRD, dalam hal ini DPRD Kabupaten Sintang misalnya ini, karena kita KPU Kabupaten Sintang, mereka bersurat atau mengirim surat kepada KPU Kabupaten Sintang. Selanjutnya nanti, artinya surat itu juga wajib dilampiri oleh dokumen-dokumen pendukung dari sebagai syarat tadi yang sudah dipersyaratkan dalam PKPU itu yang menjadi syarat pendukungnya. Nah, mereka lampirkan, disampaikan kepada kita. Nah, selanjutnya nanti setelah kita menerima surat tersebut dari pimpinan DPRD,
maka selanjutnya kita akan melaksanakan verifikasi berkaitan dengan tadi ada berbagai mungkin dokumen pendukung dari bakal calon pengganti ini tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan verifikasi dalam kurun waktu itu 5 hari. 5 hari yang dipersyaratkan kita sudah wajib menyelesaikan. Nah, 5 hari itu tenggat waktu yang diberikan dalam PKPU itu kepada kita untuk kita melakukan verifikasi. Nah, di dalam perjalanan juga apabila memang didapat keraguan ya, ini apabila dalam proses verifikasi ternyata masih didapat keraguan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi dalam hal ini berkaitan dengan dokumen-dokumen itu tadi yang sudah disampaikan kepada kita terkait mungkin ya keabsahan atau yang lain sebagainya. Nah, kurang lebih nanti setelah proses itu semua selesai kurun waktu 5 hari, maka selanjutnya kita memberikan jawaban kepada pimpinan DPRD. Apakah memang yang bersangkutan atau calon yang disampaikan atau calon pengganti yang disampaikan oleh pimpinan DPRD melalui partai politik melalui pimpinan DPRD kepada kita itu sudah layak ditetapkan atau belum? Kurang lebih begitu. Artinya di sini berarti KPU itu tidak menentukan siapa penggantinya ya Pak, tapi hanya memastikan bahwa prosesnya itu sesuai dengan aturan ya Pak? Ya. Kalau dalam hal ini kita tidak bisa menentukan siapa. Nah, yang bisa menentukan itu sendiri adalah karena di dalam aturannya untuk pengganti itu sendiri diambil dari partai politik yang sama, di dapil yang sama, dan peringkat perolehan suara berikutnya. Artinya berikut dari yang diberhentikan atau meninggal dunia atau tadi mengundurkan diri itu. Artinya perolehan suara berikutnya itu yang bisa untuk mengganti yang bersangkutan. Baik Pak, ini kan tadi kan berarti menyangkut masalah dapil apa ya? Misal nih Pak, ada satu kasus, bagaimana jika ternyata di satu daerah pemilihan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat Pak? Nah, ketika tidak ada calon yang mungkin memenuhi syarat, maka selayaknya itu nanti di dalam PKPU itu dibunyikan bahwa kita bisa mengambil dari calon dari partai politik yang sama di dapil yang secara geografis itu berdekatan. Artinya secara geografis itu berdekatan dengan dapil tersebut. Kira-kira seperti itu untuk proses ketika tidak didapati calon yang memenuhi syarat dari partai tersebut. Tapi tidak mengubah untuk partai lain, tetap masih partai yang sama, namun dari dapil yang boleh dikatakan berbatasan langsung secara geografis yang terdekat. Jadi tidak asal mengisi kekosongan itu dengan orang yang tidak memenuhi syarat ya Pak ya? Ya, tidak. Artinya kita juga tidak main asal copot saja, si A, si B, tidak begitu. Karena memang kita bekerja sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Baik Pak, kemudian apakah calon PAW yang sudah diusulkan itu masih dapat digugurkan Pak? Ya, masih bisa dalam ketentuan di PKPU 3 tahun 2025 itu. Artinya tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika calon tersebut yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kita setelah kita lakukan verifikasi maupun klarifikasi, nah bila mana terdapat kemungkinan terdapat syarat yang masih belum dianggap cukup sebagai orang yang akan ditetapkan sebagai calon pengganti dalam proses PAW tersebut, ya kita bisa saja menyampaikan kepada dalam surat kita kepada pimpinan DPRD bahwa calon tersebut belum bisa ditetapkan sebagai calon pengganti untuk partai tersebut. Berarti prosesnya itu cukup ketat ya Pak ya, jadi bukan sekedar formalitas saja ya Pak? Ya, cukup ketat ya. Yang terbaru di dalam LKPN di dalam PKPU itu juga bahwa calon tersebut juga sudah harus menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Artinya sebelum nanti proses dia ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sintang sebagai calon pengganti, surat nanti selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD bahwa yang bersangkutan juga wajib menyampaikan bahwa yang bersangkutan atau ini tadi yang akan menjadi pengganti sudah menyampaikan LHKPN-nya.
Jadi nanti ada bukti LKPN itu disampaikan kepada kita. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya, sangat mengedukasi kita semua, terutama masyarakat umum yang belum mengetahui apa itu PAW. Jadi Sobat JDH, obrolan hari ini kita dapat simpulkan bahwa PAW itu bukan sekedar pergantian orang, tetapi mekanisme hukum yang diatur secara jelas, ketat, dan transparan. Jadi kalau Sobat JDH ingin mengetahui secara langsung dasar hukum mengenai PAW, Sobat JDH bisa membuka website KPU Kabupaten Sintang. Di situ terlampir dengan jelas mulai dari undang-undang hingga peraturan teknisnya, yaitu PKPU. Sobat JDH bisa mengaksesnya via internet atau Sobat JDH bisa datang langsung ke perpustakaan JDH KPU Kabupaten Sintang. Mungkin segitu saja. Saya Hanif Ferdiana Lasar sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Podhub berikutnya. Dadah.